Jadi kami merasakan adanya pergerakan penumpang yang meningkat cukup signifikan di bandara kita di Sepinggan Balikpapan. Jadi bandara kita di Balikpapan itu memiliki kapasitas 10 juta penumpang setahun. Dan selama pandemi COVID, trafiknya menurun signifikan, hanya sekitar 3 juta ya. Dan recovery rate kita di tahun 2023 ini sudah mencapai hampir 80% ya dari sebelum pandemi COVID. Dan data yang kita dapatkan sekarang ini kita proyeksikan setahun nanti mungkin bisa sekitar 6 juta penumpang setahunnya. Jadi artinya sudah ada peningkatan sekitar 40% dibanding dengan selama periode pandemi COVID. Dan saya lihat 40% ya, 40%, ya betul. Oke, Pak, terkait dengan yang tadi Anda sudah jelaskan sebelum jeda tadi, ini cukup menarik karena kalau kita lihat jumlah penumpang peningkatan cukup signifikan. Ada 45 juta ya Pak, ini trennya ada peningkatan. Tapi di satu sisi kalau kita lihat jumlah pesawat yang beroperasi ini menurun. Lalu bagaimana Anda melihat terkait dengan kapasitas bandara sendiri? Ya, jadi kalau di Angkasa Pura I itu persoalan yang terkait dengan kapasitas itu berbeda sebelum pandemi COVID dan setelah pandemi COVID. Jadi isu yang kita hadapi sebelum pandemi COVID adalah masalah lack of capacity. Justru penumpang yang dilayani di 15 bandara kita itu jauh lebih tinggi dari kapasitas kita. Jadi kalau kita ambil data misalnya di tahun 2017, kapasitas di 15 bandara kita itu hanya untuk 71 juta penumpang setahun. Tapi actual penumpangnya itu udah 95 juta. Ya, jadi memang yang kita lakukan dari mulai tahun 2017 adalah kita melakukan revitalisasi dan juga beautifikasi dalam rangka peningkatan kapasitas di 10 bandara yang kita kelola. Ya, dan kita membutuhkan capex sekitar 23 triliun ya, untuk meningkatkan kapasitas itu. Untuk 10 bandara ya Pak? Untuk 10 bandara tersebut. Dan di awal tahun 2020, kapasitas kita sudah meningkat sampai ke 135 juta. Ya. Nah, yang menjadi persoalan memang ketika kapasitas sudah naik dari 71 juta di tahun 2017 menjadi 135 juta di tahun 2020, tiba-tiba terjadi pandemi COVID. Ya. Trafficnya yang tadinya 90 langsung drop ke level hanya sekitar 28 juta. Nah, sekarang ini kita berupaya untuk melakukan recovery yang tadi saya ceritakan. Jadi dengan kapasitas 135 juta itu sekarang ini kita posisi penumpang real kita adalah sekitar 52 juta dan kita targetkan tahun ini bisa mencapai 70 juta. Jadi salah satu PR kita adalah justru bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak lagi traffic beroperasi di bandara-bandara kita. Jadi isu-isu yang terkait dengan kapasitas juga justru tidak terjadi ya di Angkasa Pura I. Justru isu kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan kapasitas yang kita miliki. Nah, memang kita mengidentifikasi ya secara khusus ada 2 bandara yang mungkin perlu kita antisipasi. Yang pertama adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ya. Jadi karena kapasitas di Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah untuk 24 juta penumpang setahun. Dan awalnya kita memproyeksikan bahwa angka 24 juta per tahun itu akan dicapai di sekitar tahun 2026. Tapi berdasarkan kondisi yang kita hadapi di tahun 2023 ini, kami cukup confident bahwa angka 24 juta ini akan dicapai di tahun 2024. Nah, sehingga kita perlu bagaimana mengantisipasi lonjakan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah, upaya yang kita lakukan adalah dengan melakukan pemanfaatan teknologi. Jadi kita tidak akan mengeluarkan capex yang besar lagi untuk meningkatkan kapasitas, tapi dengan cara memanfaatkan teknologi, yaitu menerapkan namanya Airport Operating Control System ya melalui ACDM. Dengan inisiatif manajemen operasi yang berbasis teknologi tersebut, kita bisa mengatur penerbangan, pergerakan penumpang maupun pesawat itu sehingga bisa mendorong peningkatan kapasitas yang tadinya 20 juta menjadi 27 juta tanpa capex baru. Berbicara juga terkait dengan perusahaan yang berkelanjutan, Pak. Bagaimana upaya Angkasa Pura I untuk terus mendorong penerapan perusahaan yang mengedepankan ramah lingkungan dan juga sustainable corporation? Ya, jadi itu menjadi salah satu concern kita di Angkasa Pura I, bagaimana kita memanfaatkan yang namanya manajemen energi dan juga memanfaatkan energi yang baru dan terbarukan. Ya. Jadi banyak inisiatif yang sudah kita lakukan dan sejauh ini kita juga melakukan pilot project juga di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jadi kita
mengimplementasikan sertifikasi ISO 50001 ya untuk sistem manajemen energi. Kita juga menerapkan banyak inisiatif-inisiatif untuk mendorong efisiensi energi, termasuk di sini ada building automatic system ya, ini untuk mengontrol perangkat elektronik yang ada di terminal penumpang, penggunaan LED di bandara, dan juga termasuk penggunaan tenaga surya ya untuk mengganti energi konvensional yang kita gunakan ini. Sehingga kalau kita melihat ini menjadi salah satu strategi kita ya untuk memastikan bahwa kita bisa mengoperasikan bandara tapi juga tetap memperhatikan sustainability dan memanfaatkan energi terbarukan. Jadi kalau kita melihat dari data statistik ya yang kami catat, selama ini di tahun 2022 kita melakukan penghematan energi itu sampai 26.592 kWh. Ini setara dengan 27,8 miliar. Itu di periode tahun 2022 kita lakukan itu. Jadi berbagai upaya terus kita lakukan. Bahkan kemarin dalam ASEAN Energy Award kita juga mendapatkan penghargaan khusus terutama untuk Bandara Igusti Ngurah Rai. Jadi mendapatkan penghargaan di level ASEAN sebagai salah satu bandara atau gedung berskala besar yang sangat efektif memanfaatkan energi. Itu luar biasa, itu upaya-upaya yang dilakukan Angkasa Pura I ya Pak. Lalu bagaimana upaya Angkasa Pura I juga, utamanya tadi Anda sudah sebutkan di awal, salah satu 4 pilar adalah digitalisasi. Bagaimana Angkasa Pura I memanfaatkan teknologi untuk terus mengedepankan pelayanan, operasional, hingga keamanan bagi bandara-bandara? Ya, jadi pasca pandemi COVID ini, karakteristik dari customer di bandara itu juga berubah. Ya, jadi dulu tidak terlalu concern dengan masalah teknologi, tapi setelah pandemi COVID ini teknologi menjadi salah satu tools ya untuk pelayanan kita di bandara. Sebagai contoh sebenarnya gini, dulu sebelum pandemi COVID kita menyiapkan banyak self check-in di bandara, tapi level of penggunaannya itu sangat rendah. Tapi dengan pandemi COVID itu kita membuat survei dan kebanyakan mereka mengharapkan disiapkan peralatan self check-in yang lebih banyak lagi. Mereka lebih cenderung mengurangi interaksi langsung dengan penumpang, tapi justru pengen menggunakan teknologi seperti self check-in ini untuk pelayanan di bandara, dan juga berbagai inisiatif yang bagaimana membuat pelayanan di bandara itu lebih seamless ya, jadi lebih simple, lebih gampang ya. Dan hal lain lagi juga yang terkait dengan kita adalah bagaimana teknologi itu juga bisa membuat pengelolaan bandara itu menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, ini yang tadi saya contohkan, penerapan AOCC, ACDM, ya, dan kemudian manajemen operasi yang berbasis traffic itu juga basisnya digital, ya. Jadi ini akan sangat menghemat biaya operasi yang diperlukan selama pengoperasian bandara-bandara kita, gitu. Bagaimana langkah Angkasa Pura I selain tadi berbagai transformasi yang dilakukan dan juga mengimplementasikan digitalisasi, upaya Angkasa Pura I untuk naik kelas Pak menjadi perusahaan dengan standar aviasi global seperti apa? Iya, jadi kalau di Angkasa Pura I itu visinya adalah connecting the world beyond airport operator with Indonesian experience. Jadi kita memang memposisikan untuk bisa menjadi operator penerbangan skala global ya. Tidak hanya sekedar mengakomodir naik turunnya penumpang atau pesawat, tapi di situ kita bisa menciptakan pengalaman yang menyenangkan di bandara. Nah, kalau bicara pengelolaan airport, soal safety dan security itu adalah hal yang mandatori. Dan saya pastikan di seluruh bandara-bandara Angkasa Pura I dari aspek safety system maupun security systemnya udah comply dengan international standar. Yang menjadi acuan kita adalah dari ECI dan kemudian dari ICAO ya, itu menjadi referensi kita, dan aspek safety dan security itu sudah sama baiknya di Angkasa Pura I dengan standar global. Bahkan di beberapa bandara kita mendapatkan penghargaan yang terkait dengan masalah safety dan security. Kemudian dari sisi pelayanan. Dari sisi pelayanan juga dengan kita sudah melakukan peningkatan kapasitas bandara, beautifikasi, hasilnya sudah mulai dirasakan. Refleksinya adalah apa? Di tahun 2023 ini dan besok tanggal 7 September ini,
Angkasa Pura I akan mendapatkan 18 penghargaan dari ECI ya dalam bentuk ISQ Award. Ini pertama kali dalam sejarahnya dalam satu event internasional yang diselenggarakan di Korea di Seoul, kita akan mendapatkan 18 penghargaan yang terkait dengan pelayanan. Ya, ini satu rekor yang luar biasa, belum pernah dicapai oleh Angkasa Pura I dalam satu event kita bisa mendapatkan 18 kategori penghargaan dari 15 bandara yang kita kelola. Ya, ini salah satu refleksi bagaimana sebenarnya dari aspek safety, security, pelayanan bandara-bandara di Angkasa Pura I itu sudah setara dengan standar global, bahkan di beberapa bandara sudah lebih baik. Nah, salah satu faktor penting untuk bagaimana kita bisa mengembangkan Bandara AP1 bisa setara dengan global adalah faktor SDM-nya. Ini juga menjadi concern kita, dan secara khusus kita banyak bekerja sama dengan IATA untuk melakukan pelatihan-pelatihan SDM kita, dan yang lebih spesifik lagi kita juga punya kerjasama khusus dengan Incheon International Airport. Ya, salah satu bandara terbaik di dunia itu adalah Incheon International Airport, dan sampai sejauh ini selama 2 tahun ada sekitar 420 SDM kita yang di training secara khusus oleh Incheon International Airport dari aspek komersial, pelayanan, operation. Ya, jadi tujuan kita apa? Biar SDM di Angkasa Pura I itu benar-benar bisa standar dengan standar global. Ya, dan itu upaya yang terus kita lakukan. Dan salah satu kiblatnya di Incheon itu ya Pak? Ya, karena kita melihatnya adalah bahwa itu adalah salah satu pengelola bandara terbaik di dunia. Jadi kita coba belajar dari yang terbaik. Dan alhamdulillah mulai membuahkan hasil ya. Jadi kalau selama ini bandara-bandara internasional yang datang ke kita membantu kita, kemarin seminggu yang lalu ya salah satu board membernya Incheon International Airport datang ke Indonesia dan menawarkan kerjasama dengan melibatkan SDM-nya Angkasa Pura I dari SDM safety maupun security dan operation untuk terlibat langsung mensupervisi pengelolaan bandara di Kuwait. Ya, jadi mereka menang tender di Kuwait untuk pengelolaan bandara di sana, dan mereka mengajak kita karena mereka melihat kualitas SDM AP1 sudah sama baiknya dengan mereka, dan ini satu kesempatan. Jadi ini juga bagus buat kita. Jadi artinya apa? SDM AP1 pun bisa berkiprah secara internasional mensupervisi bandara internasional yang ada di Kuwait. Tidak kalah juga dengan SDM luar ya Pak ya? Iya.